Halo, balik lagi sama gue Joko ya. Eh Hari ini kita masuk ke case 5, yaitu malware attempt ya. Apa? Untuk tools kita masih di Wazoo. Kita pakai Wazoo, nanti kita lihat ya. Coba, gue coba share screen. Nah, ini dia. Ini tampilannya. Wait. Oke. Ya, judulnya adalah ini. Cybercase 5 Attempt Malware Delivery Inbound. Itu di apa dikasih dalam kurung inbound. Artinya terjadi pengiriman malware ke dalam jaringan gitulah ya. Secara sederhananya gitu kan ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke case. Nah, ini seperti biasa tampilan dari Wazoo ya, seperti ini. Agak sedikit apa ya kaku dan memang mungkin kalau secara UI UX-nya ya kurang menarik ya. Tetapi memang kelebihannya adalah open source ya. Nanti kita bahas tentang Wazoo. Nah, Wazoo adalah platform open source untuk keamanan siber yang berfungsi sebagai SIM, Security Information and Event Management, intrusion detection, dan monitoring kepatuhan. Dengan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis log dari server, aplikasi, dan perangkat jaringan, mendeteksi ancaman seperti malware atau akses tidak sah, memeriksa perubahan file kritis melalui file integrity monitoring, perubahan file kritis. Jadi ada file-file yang sifatnya kritis, kalau itu terjadi perubahan tuh kita monitoring gitu ya. Kalau file-file misalnya dokumen terjadi perubahan di dokumen Excel biasa, mungkin nggak kita monitoring, tetapi ada file-file tertentu yang sifatnya kritis. Serta membantu organisasi untuk memenuhi standar keamanan dan regulasi. Biasanya digunakan bersamaan dengan Elasticsearch untuk visualisasi dan analisis data secara real time. Nah, kalau kita mau ngelihat Wazoo lebih detail, kita bisa lihat di wazoo.com. Nah, kita coba lihat ya. Ini Wazoo di sini. Nah, si Wazoo ini punya dua platform utama ya, XDR dan SIM. Berarti dia belum ada EDR ya, Endpoint Detection and Response. Dia di sini nih. Nah, memang keunggulan dari Wazoo ini, keunggulan dari Wazoo ini adalah open source dia memang. Jadi memang banyak proyek-proyek besar di bumi ini berawal dari proyek open source yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Biasanya gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat nih kan ada logonya nih Wazoo. Sekarang gue titik ya. Sebelumnya itu adalah wolf atau serigala. Ya jujur aja sih. eh gue pribadi sih agak kurang oke ya ketika logonya serigala gitu. Soalnya konotasi dari serigala kurang baik aja gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi alasan diubah nih. Sebelumnya logo serigala itu sekarang menjadi W titik gitu. Ya, mudah-mudahan itu ada filosofi yang bagus ya di baliknya gitu ya. Nah, kita bahas pertama mungkin di XDR nih dari Wazoo. Perlindungan XDR aktif dari ancaman modern threat gitu ya. Platform Wazoo Extended Detection and Response XDR menyediakan solusi keamanan komprehensif yang mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman di berbagai lapisan infrastruktur teknologi informasi. Jadi dia nggak cuma mendeteksi dan menganalisis, tapi juga melakukan respons dari ancaman gitu ya. Nah, eh seringkali Wazoo itu menampilkan data dari log-log firewall gitu ya. Kita mau lihat nih sekarang kemampuannya dari si Wazoo ini terkait XDR. Pertama itu ada threat hunting atau perburuan ancaman, threat huntingnya. Fokus perhatian analisis dan kurangi waktu yang dihabiskan untuk menganalisis telemetri. Telemetri itu log lah ya, dari berbagai platform keamanan.
Wazu memetakan peristiwa yang terdeteksi ke taktik dan teknik musuh yang relevan. Wazu juga mengintegrasikan data intelijen ancaman pihak ketiga dan memungkinkan untuk membuat query khusus untuk memfilter peristiwa dan membantu perburuan ancaman. Nah, jadi di XDR-nya ini dia udah memberikan layanan threat hunting. Jadi kita nggak perlu nge-hunting lagi gitu ya. Secara sederhananya gitu ya. Tetapi memang kita perlu ngelakuin update ya. Karena kan misalnya kalau kita nge-develop di lokal kita, ya kita perlu update huntingan dari mereka. Ya, keunggulannya kita nggak perlu ngelakuin hunting lebih dalam gitu ya. Nah, ini tampilan secara sederhana nih. Ada agent name-nya Windows, kemudian rule mitre taktiknya nih ada defense, evasion, equation, execution gitu ya. Nah, sign script proxy dan seterusnya ya. Nah, ini tampilannya dari vulnerability detection-nya si Wazu gitu ya. Kemudian kemampuannya di XDR selain threat hunting ada behavior analysis, analisis perilaku. Mendeteksi dan menanggapi ancaman berdasarkan pola perilaku yang tidak biasa. Nah, ini menarik nih. Jadi kadang-kadang tuh kita namanya kita kalau ngelawan malware gampang ya. Maksudnya gini, malware ya walaupun malware juga mudah diupdate ya sehingga hash-nya berubah, kita juga nggak bisa itu ya. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih berat lagi bukan malware, karena malware itu ada EDR lah, ada EDR lah. Nah, ketika memang attacking-nya adalah seorang manusia, di mana manusia itu yang menciptakan AI. Ya udah, artinya orang yang menciptakan sebuah kecerdasan buatan melakukan serangan terhadap platform kita. Nah, itu adalah yang bahaya. Jadi manusia di situ ya. Nah, ini behavior analysis. Terus ada respons otomatis ya, ini seperti XDR pada itunya ya, pada apa? Pada kebiasaannya ya. Dia itu biasanya ada reset bot. Reset bot itu artinya memutus ya. Memutus jaringan dari antara kalau di sini ini tadi apa ya? Ini kemungkinan nggak ada ya. Oh, allow. Di sini actionnya masih allow. Makanya dia kita coba ngelakuin report gitu ya. Kalau ada rule-rule tertentu yang ke-trigger, dia tuh ada beberapa apa respons otomatis. Misalnya reset bot, itu artinya memutus secara langsung dari server maupun klien untuk berkomunikasi. Ada drop, terusnya ada juga eh, reset server, reset klien, tuh ada. Terus ada sinkhole juga. Sinkhole itu artinya ngelempar ya ke apa namanya ke halaman yang bukan targetnya dari si attacker tadi itu gitu. Kemudian ada perlindungan beban kerja cloud lah. Ini berarti mirip-mirip kayak ini ya. Apa tuh bagian yang melakukan analisis terkait infrastruktur di cloud gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat bagaimana ini VPS-nya. Nah, ini ada CloudTrail berarti AWS. Oh ya, ini AWS. Ya, dia bisa ngelihat nih kinerja dari cloud kita gitu ya. Kemudian ada threat intelligence. Kalau tadi threat hunting, yang ini threat intelligence. Wazu menggabungkan umpan intelijen ancaman untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman yang diketahui. Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai sumber intelijen ancaman termasuk intelijen sumber terbuka. Nah, ini OSINT cukup terkenal ya. Kemudian ada kepatuhan dan pelaporan, report and compliant, gitu ya. Nah, dia juga mengintegrasikan nih PCI DSS, HIPAA, GDPR, dan lainnya. Secara sederhana itu di XDR. Nah, kalau kita coba untuk melihat ya ke SIEM-nya, SIEM-nya tuh gimana ya? Nah, Wazu mengklaim sebagai solusi SIEM yang komprehensif. Itu klaimnya dari Wazu ya. Solusi Wazu, memang si Wazu ini bisa dikatakan terkenal awalnya itu SIEM-nya. Karena ya tadi ya open source ya. Dibandingkan kita misalnya menggunakan SIEM-SIEM yang berbayar seperti Kiradar, ya SIEM Wazu ini lebih unggul walaupun memang ada fitur-fitur yang mungkin di antaranya itu UI UX-nya kurang 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 menarik lah di Wazu.
perlu development lebih lanjut kalau mau dibuat jadi lebih menarik, lebih apa ya, lebih enak kita memantaunya gitu ya. Solusi Wazoo Security Information and Event Management (SIM) adalah platform terpusat untuk mengumpulkan dan menganalisis telemetri secara real time untuk deteksi ancaman dan kepatuhan. Nah, di sini bedanya kelihatan ya. Kalau SIEM dia nggak ada respons. Namanya juga dia hanya Security Information and Event Management. Hanya gitu aja. Kalau di XDR tadi ada responsnya, dia ngapain gitu ya. Nah, kemampuannya itu diantaranya adalah capability-nya, diantaranya adalah analisis log keamanan yang pasti ya. SIEM pasti menganalisis log keamanan ya. Dia akan melakukan korelasi antara log, berbagai log. Kemudian dari log korelasi itu akan memunculkan event apa yang sedang terjadi gitu. Sederhananya gitu ya. Deteksi kerentanan, nah dia juga mendeteksi ya CVE nih biasanya kalau begini nih. Ya betul ya, ada CVE. Nah ini dia berarti melakukan deteksi kerentanan ya. Artinya dia akan apa, nge-input CVE apa aja, kemudian dia nanti akan ngelakuin scanning dari aset yang dilindungin, dan dia akan menampilkan aset itu ada CVE-nya atau tidak, untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan ya, ya patching ya. Terus penilaian konfigurasi keamanan ini penting nih. Sering sekali terjadi misconfiguration. Nah, misconfiguration ini yang bisa dimanfaatkan oleh attacker ya. Oleh sebab itu dia ada penilaian konfigurasi keamanan ya. Sejauh mana kita belum tahu, mudah-mudahan sih bagus ya. Tapi paling tidak kalau dia udah melakukan klaim ini ya paling tidak adalah salah satu keunggulannya lah ya. Terus kepatuhan terhadap peraturan seperti yang tadi ya. Ini compliant, PCI DSS, NIST 853, GDPR, TSC, SOC 2, dan HIPAA. Nah, itu adalah Wazoo ya. Jadi Wazoo tadi ada dua fungsinya, apa toolsnya, ada XDR dan ada SIM. Berarti dia belum ada EDR-nya gitu ya. Di XDR dia bisa ngelakuin respons, di SIM dia hanya menampilkan ada event apa yang sedang terjadi. Itu cukup bagus sih. SDR itu kan kita bisa melakukan otomasi ya jadinya. Jadi kita nggak harus melakukan respons setiap kejadian gitu. Nah, sementara di SIM-nya kita bisa ngeliat nih aset kita tuh lagi ngapain aja gitu. Nanti suatu ketika terjadi sesuatu yang mungkin belum ada respons di XDR-nya, maka kita bisa ngelakuin report dan coba untuk ngelakuin tuning ke dalam XDR-nya gitu ya. Nah, terkait alert tadi kita bisa ngeliat di sini nih, apa sih yang terjadi? Ternyata log tersebut menunjukkan adanya aktivitas berbahaya dengan tingkat keparahan tinggi berupa pengiriman konten yang terdeteksi sebagai malicious dari alamat IP luar negeri menuju server internal melalui protokol SMTP port 25. Meskipun sistem keamanan berhasil mengidentifikasi ancaman tersebut, lalu lintas tetap diizinkan ini allow oleh kebijakan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap sistem tujuan apabila tidak dilakukan mitigasi atau peninjauan kebijakan keamanan lebih lanjut. Ya, sederhananya ini sebenarnya ngirim email yang di dalam emailnya itu ada apa namanya eh malware. Malwarenya itu ada hashnya ini kalau kita taruh di apa namanya virus total ini akan menunjukkan malicious ya. Kemudian kategorinya malicious berbahaya, threat name-nya Microsoft PA file, terus application-nya dia SMTP, destination port-nya 25, destination IP-nya saya blur, ini karena apa rahasia ya. Kemudian source country-nya dari Rusia, ini IP-nya ini, action-nya allow tadi yang gue bilang bahwa allow ada action itu ada allow, ada reset bot, ada drop dan seterusnya. Severity-nya high. Nah, ini tingkat tingkat keparahannya cukup tinggi karena dia bisa memasukkan file ya. Itu bahaya. Tetapi kalau seandainya si endpoint ini nggak tahu server, nggak tahu endpoint biasa, kalau dia ada EDR-nya, dia otomatis sih pasti akan kalau di Sentinel-1 dia akan melakukan mitigate gitu ya. Kalau di Cyber Reason dia mungkin akan melakukan
eh, quarantine atau bahkan ya stop, intinya stop prosesnya ya gitu ya. Dan ini timestamp-nya terjadi Februari 2026 ya. Kita lihat, coba lihat ya di Palo Alto-nya tuh bagaimana sih mereka ngomongnya apa gitu ya. Nah, file types and MD5 hashes. Nah, I read SIEM content mostly ArcSight and Q1. I have found PAN. PAN itu Palo Alto Network to be very effective in identifying adverse traffic. Hmm. Jadi si PAN ini, si Palo Alto Network tadi cukup bagus untuk melakukan identifikasi terhadap lalu lintas. One thing that would be great, that in addition to recognizing the file type such as file Microsoft PE file 52060, which is useful as a poor means DLP. Tapi kalau ngelihat dari ini, kemungkinan nih ini adalah ini ngelihat dari itu lemparan dari Palo Alto gitu ya, kelihatannya ya. Nah, kemudian ada tiga jawaban. Unfortunately, no. Ah, sayangnya tidak. The Palo Alto will not buffer through the entire file in order to get the hash of the file. But if you are using Wildfire to forward certain file types to the Wildfire portal, it will give you the SAR for the file, but not MD5. Oh, dia akan memberikan SAR, bukan MD5. I hope this is helpful. Dia ini apa? Dia ini apa mengkritik ya bahwa yang diberikan itu bukan MD5 hashnya tapi SAR. Will not it still be possible to create a MD5 of a stream since MD5 works with 512 bit block? Hmm. Hi, problem will be to capture all the file stream with the Palo. You are only be able to capture stream if thread is identified in it and only on the infected part of stream. The SA 256 has is calculated when creating a forwarding profile for Wildfire. May be possible to retrieve it through the API. Ya dia lagi diskusi ya intinya ya mengenai hash dari file itu tadi. Itu sih. Ya kalau kita ngeliat di sini sih ini bukan MD5 ya. Ini kemungkinan SA. Ini soalnya dia cuman nampilin file hash doang. Nggak ngejelas nih file hashnya nih hash apa nih. Kalau ngeliat dari ini sih hash SA ini ya. SA256. Oke gitu. Nah, kita coba kaji secara eci ya. Isi konsil incident handling. Malware propagation technique for SMTP is age. Nah, di sini nih, di eci itu ngejelasin nih bahwa malware itu dapat terjadi dengan 12 cara. Tapi dari 12 cara itu yang terjadi dalam konteks ini adalah yang kedelapan, yaitu email attachment. Email attachment itu apa? Ya, lampiran email adalah vektor umum malware masuk, terutama melalui phishing dan spam ya. Gampangnya gini ya. Misalnya kalau attacker ya dia udah punya malwarenya, ya udah tinggal malwarenya itu dikirim ke email targetnya. Apabila once targetnya itu ngeklik, ya udah malwarenya aktif di dalam endpointnya dia. Ketika malware aktif di endpointnya dia, dia bisa ngedapetin informasi lebih banyak. Bahkan ketika dia memang menguasai endpoint itu, dia bisa berpindah ke dalam jaringan karena dia udah megang jaringan itu. Tapi pada dasarnya tuh gini ya, memang kan ada dua ya, sistem dan people-nya.
sebaik apapun sistemnya, kalau people di dalamnya bobrok, ya udah habis. Begitu juga sebaliknya ya. Sebagus apapun people-nya, kalau sistemnya bobrok juga jebol juga. Maka memang diperlukan keseimbangan antara people dan sistem tadi. Dan saya kira it is not easy ya, gitu. Nah, ya tadi tadi ada 8, ada 12, tetapi dalam konteks ini adalah yang ke-8, email attachment. Tadi yang ada 12 itu, ke-12-nya itu ada instant messenger messenger application melalui pesan instan, kemudian ada perangkat keras seperti USB, kemudian ada orang akses browser, terus ada insecure patch management, ya ada celah yang nggak ditutup, terus ada aplikasi palsu, ya kita nginstal aplikasi yang nggak legitimate, terus ada situs web atau aplikasi gratisan. Kalau yang tadi palsu, ini gratisan. Beda tuh ya. Kalau palsu itu memang sengaja dia nyamain suatu aplikasi, misalnya aplikasi Tokopedia. Dia nggak bikin aplikasi ya kelihatan kayak Tokopedia juga. Untuk apa? Supaya orang percaya kalau ini tuh aplikasi Tokopedia. Nah, biasanya ujungnya adalah dia steal information ya untuk login. Tapi kalau loginnya itu pakai 2MFA, multi-factor authentication, apalagi multi-layer ya, itu relatif aman sih. Biasanya gitu ya. Terus ya download dari internet, tadi email attachment, terusnya network propagation, nih malware menyebar melalui jaringan dengan memanfaatkan koneksi antar perangkat. Terus ada file sharing device, SMB nih. Kemudian ada installation by other malware. Jadi ada malware di dalam, kemudian si malware itu ngelakuin instalasi lagi malware yang lain. Terus bisa juga lewat Bluetooth and wireless network. Ya, ini dia. Nah, intinya dari Cybercase 5 ini ya attempt malware delivery inbound. Jadi terjadi pengiriman malware atau malicious software ke dalam jaringan. Lewat mana? Kalau dalam konteks ini kan SMTP ya, berarti dari email nih di attachment. Buktinya apa? Ya, tadi kita dapetin hash. Hash tadi terkonfirmasi malicious. Ya gitu ya, secara sederhana gitu sih. Oke. Mungkin Cybercase 5 kita cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh komen di bawah atau hubungi gue langsung juga boleh. eh Kalau ada saran juga boleh juga disampaikan. Thank you banget udah merhatiin nih. Kita diskusi bareng ya. Mudah-mudahan kita makin eh, aware ya terkait cyber. Dari gua sampai situ dulu. Thank you.